langsung closing, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Saham pilihan yang pertama ada Antam, pemirsa, lebih ke arah trading buy, support yang bisa diperhatikan di 1265, resisten hingga ke 1365. Kemudian juga ada ESA, lebih ke arah akumulasi buy, PTBA juga akumulasi buy dari batubara 2500 hingga 2920, ESA 755 hingga ke 850. Sementara Astra Internasional lebih ke arah trading buy 4480 hingga ke 5150. Antam, ESA, PTBA, dan ASI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita lanjutkan kembali. Langsung saja kita ke Antam, Pak. Trading buy di level berapa untuk Antam? Ya, sebenarnya kalau lihat dari technical ya, seharusnya sih bisa di level saat ini ya. Jika enggak ya breakoutnya di 13.15 ya. Jadi breakout atau bisa beli di sekarang ini juga, karena kalau lihat ini indikatornya juga memang sudah ya, tambah juga harga nikel pun juga akan mau rebound lagi, tambah juga harga emas juga sudah sekarang di atas 2.440 per troy ounce, jadi artinya momentum ini masih bagus, meskipun untuk jangka menengah masih kurang bagus prospeknya ya. Jadi untuk jangka pendek ini saya pikir bisa untuk trading ya, supportnya tadi resistnya di 1365 sampai 1405 untuk Antam. Cukup sulit tidak Pak Antam ke 1400-an untuk posisi saat ini? Kalau untuk mungkin agak sulit ya, tergantung dari data inflasi besok ya Amerika ya. Kalau data inflasi besok kita bisa lebih jinak dibandingkan bulan sebelumnya atau di bawah ekspektasi, saya pikir juga gold akan new high lagi, record high lagi, ya Antam juga akan rally lagi menuju resistnya di 1405. Tapi kalau di sini sih emang dia resistnya, maksudnya average-nya 40 average-nya ada di 1345. Jadi kalau untuk bagusnya untuk menuju 400, Antam perlu closingnya di atas 1345 untuk bisa lanjut ke 1405. Oke, penutupan hari ini masih di 1310, menguat di 1,95% pemirsa. Langsung saja kita ke ESA Pak, saham pilihan yang kedua. Hari ini di 810 penutupan menguat di 2,53%. Tadi untuk ESA Anda rekomendasikan akumulasi buy di level berapa Pak Andri? Ya kalau untuk ESA sendiri masih mendapat keuntungan di amonia juga di minyak. Jadi kalau lihat seharusnya ini kemarin kan sudah bikin low-nya di 720 ya. Jadi bottom presiden sudah selesai, harusnya dia rebound sekarang menuju 8450 sampai 880. Jadi kalau mau beli kita bisa cicil beli 790 sampai 810 ya untuk ESA. Kalau kita tarik dalam 1 tahun terakhir Pak, ESA dari Januari sempat tertekan di bawah 500-an, sekarang sudah di 800-an Pak Andri. Bagaimana Anda melihat penguatan yang dilakukan oleh ESA, kemudian kalau kita kaitkan dengan dari sisi polanya yang sebelumnya sempat tertekan ke 490-an? Ya kalau dari medium to long-nya ya, ini sebenarnya bagus sih ini kan sebenarnya dari harga di bawah 500 ya sampai next sampai dengan 880 ya. Itu ya karena ngikutin harga minyak ya, kemarin kan waktu minyak kan masih $40 tahun kemarin dan sekarang udah 80 makanya sangat didikte oleh harga minyak ya. Harga minyak sekarang turun ya ke 70-an, 7275 ya. Sekarang ESA pun sama, reboundnya pun sama, 720 sampai dengan 770 dan 810. Jadi artinya sangat tergantung dari harga minyak. Jadi kalau minyak kita ekspektasinya bisa new high lagi, bisa di atas 85 sampai 90, berarti ya ada harapan, ada peluang ya saya bisa mungkin di atas 900 sampai 1100 lagi. Jadi artinya kalau kita lihat dari harga minyak, kita ini untuk medium long to long ini bagus ya, karena ini pola cup handle. Ya, jadi artinya jadi kalau dia break ya, jadi untuk kita target 6 sampai 12 bulan. Jadi setelah dia break di atas 815, jadi targetnya untuk 6 bulan artinya 815 ditambah dengan 315 ya. Jarak supportnya di 500. Jadi artinya targetnya untuk jangka menengah di 1100 atau 1130 untuk jangka menengahnya. Kalau dari sisi pola cup handle-nya. Baik. Mas David. Kita beralih ke saham pilihan ketiga Pak, PTBA. Akumulasi buy di level berapa? 2650, menguat di 2,71%. Jika dibandingkan dengan saham-saham batubara lainnya, PTBA termasuk yang agak tertinggal tidak sih Pak? Ya, emang sebenarnya ada lagi Bumi Resource yang tertinggal ya, tapi memang kalau lihat ada beberapa. Jadi kalau lihat memang fund ini kan tidak semuanya mau buru saham-saham. Kenapa? Karena kan harga call ini juga masih belum kuat ya.
naiknya karena resistnya 153 belum break. Jadi kalau kita bisa pesta pora di saham coal ya kalau coal batubara Newcastle-nya break di atas $154 per metric ton. Senin kan masih 147. Jadi ini juga sebenarnya banyak yang break ya, yang break out of resist. Contohnya kayak tadi PTBA udah break 2630, dan juga ETMG sudah break ya 25 ribuan tadi kalau nggak salah, juga Indi juga di atas 400. Jadi banyak saham-saham Adaro juga ADMR. Jadi ini memanfaatkan ya situasi dari kenaikan harga batubara gitu ya. Jadi emang targetnya di sini ada gap intraday-nya minimal bisa menuju ke sini ke 1710 sampai dengan di sini ada gap 2790 untuk PTBA. Baik, penutupan hari ini di 2650 menguat di 2,71%. Terakhir Pak, untuk saham pilihan yang terakhir ada Astra International. Hari ini juga lebih cenderung tertekan meskipun di penutupan sesi kedua posisi pergerakannya sama dengan posisi pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Tidak kemana-mana untuk ICI. Ya, kalau untuk ICI sih sebenarnya dia mau ngikutin teknikalnya ya, karena dia misi gap di 4.800 yang terjadi di bulan 29 Mei. Ya. Jadi katanya ini untuk pola cup atau misalnya technical itu namanya itu rounding bottom ya. Tapi kalau kita lihat kerja anak usahanya sekarang juga harga CPO udah mulai naik, batubara naik ya, emas pun naik dari UNTR, ya mau nggak mau induknya ini juga mendapatkan benefit juga dari Astra, makanya Astra ikut menguatkan dari kerja anak usahanya. Jadi sedangkan lagi Astra pun sekarang udah mulai masuk ke mobil EV ya, electric vehicle, jadi artinya juga ini juga bisa dimanfaatkan untuk Astra untuk bisa menuju sini. Target kita sih masih ada gapnya di 5.000 sampai 5150 ya, untuk Astra bisa dikejar dalam 1 bulan ini. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Antam, ESA, PTBA, dan ICI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita akan jeda kembali. Masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan coba ulas. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Andri, waktu kita cukup terbatas, langsung saja kita akan coba ulas BSBK Pak. Ini support dan resistennya di berapa? Pertanyaan datang dari Bapak Wimor ini. Analisisnya untuk BSBK 66 penutupan hari ini, volatilitasnya juga cukup tinggi Pak Andri. Ya, kalau BSBK ini masih dalam wave koreksi C ya, jadi C itu killer, jadi artinya ada kecenderungan turun. Jadi selama masih di bawah MA-nya di sini 72, berarti kecenderungan dia akan menuju di bawah nanti 61 sampai 58 sampai dengan di sini ke 50 lagi ya. Jadi artinya ke 52, jadi artinya hati-hati ya selama masih di bawah 72, mendingan kita pegang posisi short atau misalnya take profit dulu kalau udah punya, atau bisa diagnosis nanti di bawah 58 untuk baik. SPK. Selanjutnya menanyakan ACES Pak. Bapak Anggiat Butar-Butar ini, analisis Anda untuk ACES sudah ambil posisi di 780. Ya, mungkin ini agak sedikit mengkhawatirkan ya, karena ini wave 5-nya belum selesai, ini baru mulai, jadi artinya dia bisa menuju di bawah ini ya, sama juga kayak retail yang lainnya. Jadi emang harusnya bisa di bawah 710 sampai dengan 650 untuk kita mau beli. Jadi kalau mau beli seperti bagusnya di situ. Namun di sini lihat memang sepertinya ini teknikalnya aja sini, karena ini kan untuk pola soldier ya. Jadi dengan kita buy weakness, tapi kalau untuk jangka menengahnya sih masih bagus ya, karena di sini kondisinya sudah oversold ya. Jadi artinya kalau untuk 1-3 bulan masih bisa menuju tadi target buy-nya, tapi kalau untuk short term seminggu ini sih kecenderungan harusnya sih bisa di bawah 710 sampai 650. 780 di hold saja Pak? Ya, kalau untuk time frame 1-3 bulan ya, tapi kalau untuk short term ini lebih cenderung turun dulu. Baik, selanjutnya menanyakan saham film FILM. Sudah ambil posisi di 4.300 ini. Hari ini menguat cukup signifikan. Take profit di level berapa ataupun resisten selanjutnya Pak Andri? Ya, kalau sebenarnya kalau untuk film bagus ya teknikalnya. Ini wave 3, strong volume, ditambah juga sinyal golden cross. Ada gap juga di 48 sampai 5.100. Ya, saya pikir akan menuju ke sana ya. 48 ada trade gap sampai 5.100 untuk take profit di situ. Karena kalau lihat secara medium termnya juga bagus ya. Kalau untuk jangka pendek lebih bisa dimanfaatkan kita take profit dulu, karena di sini weekly-nya juga masih lemah ya. Jadi artinya kemungkinan bisa konsolidasi dulu untuk setelah dia mencapai di atas 8.100. Baik. Selanjutnya Bapak Kasmudin dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Telkom Pak. Nyangkutnya cukup jauh Pak Andri di 3.500. Apakah masih layak di hold untuk sampai dengan akhir tahun hingga tahun depan Pak? Ya, kalau untuk
kondisi sekarang ini sebenarnya udah nanggung ya kalau mau cut loss ya. Soalnya ini wave 5, jadi artinya ini seharusnya bisa turun lagi di bawah berapa? 2.700 sampai dengan 2.520-an ya kalau nggak salah situ supportnya. Emang antara 2.500 juga kita untuk buyback lagi karena itu wave 5 baru dia rebound lagi. Jadi kalau lihat memang tradisinya kan kalau blue chip kan kalau kuartal 3 itu kan emang ajang untuk profit taking ya. Nanti rebound lagi nanti di kuartal 4 untuk bisa membuat targetnya sini sebenarnya bisa mencapai ke 3750 ya karena di situ 200 hari moving average-nya. Jadi selama garis investasinya secara teknikal di 200 hari moving average-nya masih naik di 3750 meskipun harga sekarang itu akan balik lagi. Jadi kemungkinan yang masih bisa di kuartal 4 bisa menuju ke 35 sampai 37. Baik, Bapak Kasmudin dari Medan, Sumatera Utara, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IGX Channel. Pak Andri, waktu kita cukup terbatas, Pak. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Andri, sehat selalu, Pak. Terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Andri Zakaria Siregar, founder grup CTS Saham. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali.